Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua. Pada kesempatan kali ini saya, Ferdian Permata Abadi, akan mengajak Anda menyelami sebuah topik yang menarik dalam dunia pendidikan, yaitu sistem pendidikan Islam di Australia. Bagaimana sih pendidikan Islam berkembang di negara yang dikenal multikultural ini? Mari kita telusuri bersama, memahami bagaimana komunitas muslim di Australia berupaya menyeimbangkan identitas keagamaan dengan tuntutan masyarakat modern. Selatan terkenal dengan bentang alamnya yang unik dan keanekaragaman hayatinya. Namun, lebih dari itu, Australia juga merupakan negara demokrasi liberal yang sekuler, dengan konstitusi yang memisahkan antara negara dan agama. Ini menjadikannya rumah bagi berbagai komunitas etnis dan agama dari seluruh dunia yang hidup berdampingan dalam kerangka masyarakat yang pluralistik. Komunitas muslim di Australia sendiri merupakan minoritas yang terus berkembang pesat, dengan perkiraan populasi mencapai lebih dari 813.392 jiwa. Berdasarkan sensus 2021, menjadikannya kelompok agama terbesar kedua setelah Kristen. Pertumbuhan ini didorong oleh tingkat kelahiran yang relatif tinggi dan pola imigrasi terkini. Kehadiran mereka membawa serta kebutuhan akan pendidikan tidak hanya memenuhi standar nasional, tapi juga melestarikan nilai-nilai keislaman dan identitas budaya mereka. Abad ke-17 dibawa oleh para pelaut dan pedagang dari Nusantara yang berinteraksi dengan penduduk asli. Namun, perkembangan komunitas muslim yang signifikan dan terorganisir baru terjadi dengan gelombang imigrasi pasca Perang Dunia Kedua, khususnya dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Imigran ini membawa serta tradisi dan kebutuhan keagamaan mereka. Seiring pertumbuhan komunitas ini, muncul pula kebutuhan mendesak akan lembaga pendidikan yang bisa mengajarkan anak-anak muslim tentang agama mereka, melestarikan bahasa Arab, dan nilai-nilai Islam. Inilah yang mendorong lahirnya sekolah-sekolah Islam swasta pertama di Australia pada akhir abad ke-20, sebagai upaya kolektif untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat mayoritas non-muslim yang sekuler. Islam di Australia. Sistem pendidikan di Australia bersifat desentralisasi, di mana setiap negara bagian dari dan teritori memiliki wewenang besar dalam menyusun kurikulum dan kebijakan pendidikan mereka sendiri. Meskipun ada keragaman regional, secara umum, jenjang pendidikan di Australia terbagi menjadi 5 tingkatan utama. Yang pertama yaitu preschool atau early learning. Untuk anak usia 3-5 tahun, fokus pada pengembangan dasar. Selanjutnya, ada primary school atau sekolah dasar. Biasanya dari kelas 1 hingga 6, membangun fondasi akademik. Dan selanjutnya ada secondary school atau high school yang mencakup kelas 7 hingga 12, mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau dunia kerja. Dan terakhir, ada higher education atau pendidikan tinggi yang meliputi jenjang diploma, sarjana, hingga doktoral yang ditawarkan oleh universitas dan lembaga pendidikan kejuruan. Nah, sekolah-sekolah Islam di Australia ini mengadopsi penuh sistem dan jenjang pendidikan, memastikan siswa mendapatkan kualifikasi nasional, namun dengan tambahan kurikulum keagamaan yang menjadi ciri khas dan nilai tambah mereka. Metode pembelajaran. Kurikulum di sekolah Islam Australia dirancang dengan tujuan ganda, yaitu memenuhi standar akademik nasional yang ketat dan memberikan pendidikan Islam yang komprehensif. Jadi, selain mata pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa Inggris, dan ilmu sosial yang diajarkan sesuai kurikulum negara bagian, siswa juga mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman. Ini meliputi pembelajaran Al-Quran, termasuk hafalan dan tajwid, hadis, akidah akhlak, fikih atau hukum Islam, dan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Metode pembelajarannya pun bervariasi, menggabungkan pendekatan tradisional seperti hafalan dan pengajian dengan metode modern yang interaktif, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan pemanfaatan teknologi digital.
Pendekatan holistik ini bertujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya intelektual tinggi dan kompetitif secara akademis, tapi juga berakhlak mulia dan memiliki pemahaman agama yang kuat dan pendidikan Islam. Sebagai negara sekuler, Australia memegang teguh prinsip pemisahan antara agama dan negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Ini berarti pemerintah tidak menyediakan pendidikan agama di sekolah negeri yang fokus pada kurikulum umum. Namun, di sisi lain, pemerintah Australia memberikan kebebasan penuh untuk pendirian sekolah swasta berbasis agama, termasuk sekolah Islam, sebagai bagian dari hak kebebasan beragama. Implikasinya, sekolah-sekolah Islam di Australia beroperasi secara mandiri, baik dari segi pendanaan yang sebagian besar berasal dari biaya sekolah dan sumbangan komunitas, maupun kebijakan internal terkait kurikulum keagamaan. Meskipun demikian, mereka tetap wajib mematuhi standar kurikulum akreditasi dan persyaratan operasional yang ketat yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian dan federal, memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga. Ekonomi Australia. Di seluruh Australia terdiri banyak lembaga pendidikan Islam yang berprestasi dan dikenal luas. Menjadi pilar penting bagi komunitas Muslim, beberapa di antaranya telah menjadi pionir dan pusat keunggulan. Misalnya, Malik Fahad Islamic School yang terkenal karena komitmennya pada pembelajaran berbasis keimanan dan keunggulan akademik, dengan penekanan pada Islam sebagai jalan hidup yang utuh, serta memiliki beberapa kampus di New South Wales. Ada juga Al Faisal College yang merupakan salah satu yang terbesar di Australia dengan 3 kampus di Auburn, Liverpool, dan Campbelltown. Melayani ribuan siswa, lembaga ini tidak hanya mencetak siswa berprestasi akademis yang mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga membekali mereka dengan nilai-nilai Islam yang kokoh, membentuk karakter yang berintegritas. Pendidikan Islam di era modern. Pendidikan Islam di Australia, meskipun telah menunjukkan kemajuan signifikan, tak luput dari berbagai tantangan di era modern ini. Beberapa di antaranya adalah stereotip negatif yang terkadang masih melekat pada Islam, membuat sekolah-sekolah ini harus bekerja keras untuk mendobrak stigma dan membangun pemahaman yang lebih baik di masyarakat luas. Tantangan lain mencakup pembiayaan yang sepenuhnya mandiri, yang seringkali menjadi beban berat bagi komunitas, serta kebutuhan akan tenaga pengajar profesional yang tidak hanya memiliki kompetensi agama yang mendalam, tapi juga pedagogi modern dan pemahaman akan kurikulum nasional. Namun, tantangan ini juga memicu berbagai perkembangan dan inovasi. Sekolah-sekolah Islam kini semakin gencar mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, aktif membangun dialog antar beragama, antar budaya untuk mempromosikan toleransi dan saling pengertian, serta terus berupaya mengembangkan kurikulum yang relevan agar mampu mencetak generasi Muslim yang adaptif, toleran, dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat Australia yang multikultural. Di Australia, sebuah model pendidikan yang berusaha menyeimbangkan antara tuntutan akademik nasional dan kebutuhan akan pendidikan agama yang kuat. Ini adalah bukti nyata komitmen komunitas Muslim di Australia untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan mampu menjadi jembatan perdamaian di tengah keberagaman. Mari kita terus mendukung kemajuan pendidikan Islam dimanapun kita berada, agar dapat terus mencetak generasi yang unggul dan berkontribusi positif bagi peradaban. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.